Psikologi sosial. Pada video ini, kami akan memberikan informasi mengenai definisi stereotip, prejudis, dan diskriminasi. Sekaligus memberikan penyuluhan tentang stereotip dan prejudis agar kita bisa menghindari diskriminasi terhadap ras Papua di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu stereotip. Stereotip adalah sebuah kepercayaan atau penilaian yang timbul dari kebiasaan pemikiran masyarakat setempat, berupa pelabelan-pelabelan, baik itu karakteristik atau sifat tertentu yang ada pada mereka. Kepercayaan itulah yang diterima dan dianggap sebagai kebenaran dalam suatu kelompok sosial. Contohnya sangat sering kita jumpai dan kita rasakan sendiri. Misalnya, kita menganggap etnis Cina sebagai individu yang pekerja keras, pelit, dan tidak suka menjadi pegawai. Kemudian kita sering menganggap bahwa orang berkulit hitam cenderung dianggap sebagai pemalas dan tidak cerdas. Ada lagi misalnya, kita sering menganggap orang Batak itu mempunyai sifat keras dan kasar. Kemudian perempuan Jawa kita kenal dengan keayuannya. Dan orang Australia kita kenal banyak sekali yang mempunyai sikap romantis. Dan kita juga sering menganggap bahwa orang yang masuk perguruan tinggi negeri biasanya dianggap lebih pintar daripada orang yang masuk perguruan tinggi swasta. Jika kita perhatikan contoh-contoh tadi, kita bisa tahu bahwa stereotip ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Akan tetapi, kebanyakan orang lebih mengarah kepada stereotip yang berdampak negatif. Padahal, stereotip ini merupakan suatu persepsi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Akibatnya, seseorang tidak bisa membedakan antara karakter yang dimiliki oleh pribadi anggota kelompok dengan karakter kelompok tersebut. Nah, jika stereotip ini terus terpelihara dalam waktu yang cukup lama, bahkan dibudayakan oleh masyarakat, maka akan mengakibatkan munculnya prejudis atau prasangka. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prejudis atau prasangka. Prejudis atau prasangka adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya, prasangka ditujukan pada orang atau kelompok orang yang berbeda dengannya atau dengan kelompoknya. Prasangka ini memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkainya. Dan kondisi ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi prasangka. Di antaranya, pertama, yaitu kepribadian. Kedua, pendidikan dan status. Ketiga, pendidikannya dalam keluarga. Keempat, kelompok. Kelima, politik dan ekonomi. Keenam, komunikasi. Dan ketujuh, hubungan sosialnya di masyarakat. Jadi, antara stereotip dan prasangka ini sebenarnya sama-sama berlatar belakang pemikiran. Hanya saja, stereotip merupakan hal yang sudah sangat mendasar, turun-temurun dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Sedangkan prasangka bisa muncul kapan saja atau bahkan di momen pertama seorang individu melihat individu atau kelompok lainnya. Contohnya, ketika pertama kali kita masuk kampus, kita bertemu dengan orang baru atau teman baru. Kemudian kita berkenalan dan kita melihat bagaimana gaya bahasa orang tersebut, memperhatikan penampilannya, memperhatikan sikapnya, dan memperhatikan hal-hal lainnya. Nah, dari hal itulah akan muncul sebuah prasangka kita terhadap orang tersebut. Kira-kira dari suku apa dia? Sikapnya baik atau buruk ya? Cerdas atau pemalas? Lalu, apakah status sosialnya selevel atau tidak dengan kita? Nah, dari sinilah muncul sebuah penilaian atau prasangka terhadap orang lain. Prasangka ini akan memiliki dampak yang tidak baik ketika seseorang tersebut melakukan penilaian tertentu berdasarkan stereotip tanpa melihat kepribadian orang tersebut terlebih dahulu. Hal ini
tentunya bisa membawa kita ke arah yang negatif. Artinya, kita harus bisa menghindari sebuah prasangka agar tidak berkembang menjadi sebuah konflik. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan. Hal ini semata-mata karena keanggotaan seseorang tersebut ada dalam suatu suku, agama, ras, atau kelas sosial tertentu. Mungkin sehari-hari kita pernah melihat kasus diskriminasi atau rasisme ini. Entah itu kita yang melakukan, orang tua kita, atau kita melihatnya di berita, di mana orang lain punya prasangka yang negatif terhadap orang lain dengan etnis atau ras yang berbeda dengan kita. Dan dampaknya pasti beragam. Entah itu mungkin kita dilarang berteman dengan ras atau etnis tertentu oleh orang tua kita, atau simpelnya kita dianggap punya karakteristik negatif tertentu oleh orang lain hanya karena kita adalah etnis tertentu. Kok bisa ya orang tuh rasis dan diskriminatif terhadap orang lain? Nah, ada beberapa penyebab yang bisa memicu timbulnya diskriminasi. Di antaranya, adanya kekecewaan yang kemudian dilampiaskan kepada individu atau kelompok yang dianggap sebagai kambing hitam. Kemudian adanya sejarah yang tidak menyenangkan di masa lalu yang berhubungan dengan suku, agama, ras, atau kelas sosial tertentu. Bisa juga karena insecure dan rendah diri, sehingga individu tersebut berusaha menenangkan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Dan terakhir, karena corak sosialisasi. Maksudnya, diwariskannya stereotip dan prasangka dari satu generasi ke generasi lain melalui proses sosialisasi. Hal inilah yang kemudian membentuk pandangan negatif suatu masyarakat mengenai perilaku, sikap, dan cara kehidupan suatu kelompok tertentu. Fenomena ini, kalau kita analisis, bisa kita katakan sebagai xenofobia. Xenofobia artinya adalah rasa takut atau kebencian terhadap orang asing, terutama dengan orang yang berbeda dari kita. Nah, biasanya ini didasarkan pada stereotip dan prasangka rasis, etnis, agama, budaya, atau kebangsaan. Dan biasanya orang-orang yang mengekspresikan xenofobia ini percaya kalau apa yang dia anut itu lebih superior daripada yang lain. Entah itu kelompok, warna kulit, etnis, agama, dan lain sebagainya yang dianggapnya lebih superior. Dampak yang akan timbul dari diskriminasi ini sangat banyak. Di antaranya bisa memunculkan permusuhan antar kelompok, kemudian memancing konflik di tengah masyarakat, menciptakan penindasan, kebencian, bahkan parahnya bisa sampai terjadi peperangan. Selanjutnya, mari kita simak salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi di negeri kita ini. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, yang memiliki banyak sekali suku, agama, dan budaya. Namun pada era yang dianggap modern ini, karena perkembangan teknologinya yang jauh lebih maju, nyatanya tidak sejalan dengan perubahan pola pikir manusianya. Hal ini nampak dari masih dipertahankannya sikap diskriminasi terhadap etnis tertentu. Beberapa abad yang lalu, bahkan hingga kini, stereotip tentang bangsa kulit putih lebih superior dari bangsa kulit hitam masih menjadi panutan. Hal ini dianggap sesuatu yang wajar jika kulit hitam menjadi budak dari kulit putih. Faktanya, hingga sekarang di Indonesia, diskriminasi yang mengarah pada penghinaan etnis tertentu masih saja sering terjadi. Bahkan penghinaan tersebut telah mengarah pada stereotip yang didasarkan hanya pada penampilan fisik. Sebagai negara yang selalu bangga berslogan menjunjung tinggi kebinekaan, Indonesia masih dikatakan belum bisa menerima perbedaan yang dimiliki oleh ras Papua. Mari kita simak apa yang mereka rasakan. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga.
itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Jadi tolong hargai kami, ya, hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Paradigma bahwa tradisi hidup orang Papua dianggap kuno, tertinggal, tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kemudian menyeramkan, seringkali membuat mereka dikasihani bahkan tak jarang sampai dihina. Mencintai Indonesia harusnya mencintai Papua juga. Mencintai Indonesia seharusnya kita dapat menerima seutuhnya seluruh budaya, manusia, dan ras yang ada, termasuk Papua di dalamnya. Jadi, jika Indonesia mau maju, jangan lagi ada diskriminasi berupa rasisme atau penindasan yang selalu terjadi pada mereka orang Papua. Tunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, budaya, dan lainnya.